Tes. Tes, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Ibu untuk interview bersama kami mengenai perihal pembuatan materi mengenai modifikasi, merancang dan memilih. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami tahu Ibu dari Arya ya Bu. Di sini ada Arya, ada Alwi Hussein, ada saya Algita Brahmawati, dan ada Ajeng Aulia Rezkita. Mau nonton ini. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu. Ibu boleh langsung ke wawancaranya. Oh iya, boleh sok langsung aja. Dipersilakan untuk Alwi. Enggak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Hussein Prawira Negoro. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Ya, pertanyaan pertama itu bagian aspek pemilihan atau modifikasi atau perancangan materi untuk keterampilan bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya itu bagaimana Ibu memilih atau menentukan materi pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak? Oh, lebih ke memodifikasi. Apa tadi teh? Bagaimana Ibu memilih atau menentukan materi bahasa Inggrisnya? Kalau untuk materi sendiri, saya mengacu pada CP yang tersedia, misalkan, dan kebetulan karena buku yang dipakai baru yang kurikulum yang dari pemerintah itu, yang buku Kurmer itu ya. Nah, untuk materi paling mengacu ke sana, CP-nya apa, oh berarti anak nih misalkan harus menguasai ini. Kayak misal contoh untuk materi kelas 1, siswa dapat menyebutkan nama-nama buah-buahan. Nah, berarti di sana. Jadi materi ya udah sekitar buah-buahan aja dulu gitu, kayak gitu sih. Kalau untuk materi lebih ke mengacu ke capaian pembelajarannya untuk level itu apa, lebih ke sana. Oke, berarti kalau itu ada semacam guideline-nya ya Bu, capaian pembelajaran dari. Ya. Berarti itu dari kurikulum berarti Bu? Ya, dari kurikulumnya. Karena kebetulan megangnya jadi sih tetap mengacu ke silabusnya. Oke, baik Bu, terima kasih. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya, silakan. Pertanyaan nomor 2 itu, apakah Ibu pernah memodifikasi materi yang sudah ada? Kalau misalnya Ibu pernah, tolong berikan contohnya. Ya, pasti pernah. Yang terbaru, karena ya saya cerita dulu ya tentang latar belakang mengajar bahasa Inggris. Jadi kalau dulu tuh awal ngajar itu kan saya semester 3. Nah, beberapa tahun ke belakang itu udah lama nggak lagi ngajar, jadi cuma wali kelas. Nah, baru tahun sekarang
baru tahun sekarang, baru 1 tahun berarti mengajar lagi bahasa Inggris. Nah, untuk jadi karena baru mulai, tidak terlalu banyak apa ya, masih ancang-ancang ya, masih apa ya, pemanasan, jadi belum, masih percobaan juga ke anak-anak karena langsung yang tadinya dari kelas satunya nggak ada bahasa Inggris, jadi langsung gitu ya. Kalau misalkan untuk paling kalau modifikasi dari itu ada kayak apa namanya, contoh kalau untuk level ke 4, 5, dan 6 sih kalau untuk modifikasi. Kayak misalkan mampu apa ya, materinya itu tentang lebih ke apa sih namanya, present tense. Nah, di sana paling modifikasinya diajarin tentang materi pidato. Itu aja sih, lebih ke sana. Pidato bahasa Inggris. Kecilin dong, kecilin. 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 Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Apakah Ibu merancang materi yang berbeda untuk setiap keterampilan berbahasa Inggris? Misal listening, materinya listening, speaking, materinya speaking, kayak dipisah-pisah gitu. Jangan, soalnya kebanyakan sekolah-sekolah sekarang kan kayak menyatukan semuanya gitu. Jadi misalnya dalam satu pertemuan listening aja gitu. Ya, betul. Enggak sih, paling dalam satu pertemuan itu minimal 2, kayak listening sama speakingnya gitu. Kalau misalkan reading, sebentar ya. Ya, dilanjut ya. Jadi kalau misalkan dalam satu satu kali pertemuan dicampur gitu, enggak cuma seseringnya gitu dicampur. Cuman ya pernah sih sekali-kali karena waktunya juga sebentar, jadi cuma beberapa menit. Waktu itu di reading, jadi cuma habis ngetes anak satu orang di reading. Cuma kalau untuk seseringnya dicampur antara minimal 2 lah, reading sama speaking, misalkan listening sama writing. Saya misal ketika listening pertama didengerin dulu, misalnya saya ucapan ini, coba cara nulisnya, paling kayak gitu. Oke, terima kasih Ada banyak size-nya atas nggak dia? jawabannya ya. Atau semuanya sama? Lanjut pertanyaan keempat. Menurut Oh Ibu, gitu, bahannya apakah beda-beda. satu jenis materi bisa digunakan untuk mengajarkan lebih dari satu material? Maksudnya gimana? Maksudnya misal materi tentang past tense misalnya. Nah, past tense itu bisa diajar, bisa mengasah skill, misal bisa 2 gitu, bisa misal speaking dan grammar. Oh gitu. Bisa sih. Kayak misalkan, jadi misalkan satu materi bisa untuk beberapa skill gitu. Iya, bisa. Kenapa seperti itu, Ibu? Gimana? Oh, maksudnya alasannya kenapa? Why? Biar lebih ini aja sih, kalau misalkan satu materi untuk di reading sama di listening misalkan ya. Jadi untuk lebih apa namanya teh, kayak misalkan dengerin lagu nih, tentang lagu ini, misal materi tentang itu apa namanya, kalau untuk listeningnya gimana ya teh, nggak, kurang nangkap. Jadi apakah bisa gitu satu materi untuk 2 aspek, untuk 2 skill gitu, lebih dari satu skill gitu? Iya, bisa. Jadi apa namanya, untuk lebih ini aja, nantinya lebih memantapkan ke anak. Jadi selain bisa cara bacanya, juga bisa cara nulisnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk tingkat dasar itu, untuk menulis lebih ke bener dulu cara nulisnya, belum ke structure gitu, enggak, apalagi baru mulai gitu ya. Untuk yang learner tuh
agak ketinggian. Kadang kan bacanya juga masih belepotan. Itu juga baru diterapin di kelas 5 dan 6. Untuk 4 juga belum ya, kayak misalkan cara penulisan di dictation lah, lebih ke, kalau writingnya lebih ke dictation gitu, belum. Emang sih pernah kayak dikasih formula, karena kebetulan kelas 6 tuh kemarin materinya tentang future ya, tentang will, penggunaan will. Kelas 4 tentang penggunaan can ya, paling di materi itu kalau misalkan untuk listeningnya, cara nulisnya per kata kayak gimana. Kalau misalkan untuk strukturnya bisa kayak menyusun kalimat aja. Jadi susunannya. Jadi kalimat acak ya Baik, disusun. ya, berarti bisa ya. Satu materi Bisa. misal mengajar tentang Ken, kita bisa mengajarkan speaking dan juga misal writing gitu. Bisa. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Algita. Baik, terima kasih Bu. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya untuk wawancara selanjutnya. Kita masuk ke bagian pertimbangan dalam pemilihan, memodifikasi, dan merancang materi. Jadi untuk pertanyaan kelima, apa saja aspek yang paling Ibu pertimbangkan saat memilih, memodifikasi, atau merancang materi pembelajaran untuk anak-anak? Misalnya dari tingkat kesulitan atau konteks budaya, sama keterlibatan mahasiswanya itu sendiri. Aspek dalam memilih materi gitu. Kalau untuk yang learner itu lebih ke, misalkan untuk pemilihan materi untuk ke kelas bawah, lebih ke apa namanya, karakter mereka. Kadang kalau misalkan untuk kelas bawah tuh nggak bisa cukup dengan harus ada musik, ada gambar gitu. Berarti lebih ke usia, faktor usia juga. Terus karakter mereka kayak gimana untuk pemilihan materi. Untuk penyampaiannya kayaknya ya. Tapi kalau untuk materi kan dari sana saya itu lebih ke ikut yang dari sana nih materi ini gitu. Tapi kalau untuk cara penyampaiannya, untuk metodenya, untuk media pembelajarannya disesuaikan dengan karakter anak-anak. Ini misalkan kalaupun misalkan ada materi yang sama nih tentang buah-buahan, antara kelas atas dan kelas bawah, kalau untuk kelas bawah lebih ke pakai lagu-lagu. Lebih ke pakai lagu-lagu yang ceria-ceria gitu ya. Walaupun misalkan ya yang kelas atas juga masih senang gitu, masih senang dengan itu, dengan materi dengan cara lagu-lagu yang ceria-ceria gitu lah. Oke, Ibu, makasih. Berarti untuk pertimbangannya jadi dilihat dari karakteristik anak-anak sendiri. Ya, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, sejauh mana tingkat kemampuan anak-anak dan minat siswa itu mempengaruhi keputusan Ibu untuk merancang atau menentukan materi pembelajaran? Gimana? Bagaimana tingkat kemampuan siswa sama minat siswa mempengaruhi Ibu dalam merancang atau memilih materi untuk pembelajaran? Bagaimana pengaruhnya siswa gitu ya dalam saya memilih materi gitu. Pengaruh minat siswa, terjadi ketertarikan sama kemampuan siswa sendiri. Contohnya kayak gimana? Misalnya di kelas 1, kelas 2 tuh tingkat kemampuan siswanya masih belum bisa menulis, jadi hanya difokuskan kepada speaking-nya gitu. Oh, emang sangat berpengaruh ya tentang minat siswa itu dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kayak misalkan kayak di kelas 1 dulu semester 1 saya jarang nulis. Pokoknya lebih fokus ke listening. Jadi lebih fokus ke listening. Ketika dan mereka itu lebih
dan ketika tes kemarin pas semester antara semester 1 sama semester 2 tuh ketika misalkan di tesnya juga listening, rata-rata pada bisa. Nah, ketika semester 2 udah mulai dengan menulis, tes juga dalam bentuk tulisan, yang tadinya di semester 1 bagus, ternyata ketika dikasih tulisan berkurang gitu ya. Nah, jadi memang sangat berpengaruh antara minat siswa terhadap cara materi penyampaian. Jadi, kalau misalkan jadi saya disesuaikannya untuk kelas bawah itu minat karena mereka belum begitu minat dalam menulis karena kemampuannya juga mungkin bacanya juga belum lancar apalagi menulis gitu ya untuk bahasa Inggris. Jadi memang sangat berpengaruh saya menyampaikan disesuaikan materi yang akan disampaikannya gitu. Nyambung nggak benernya? Ini sharing aja ya kayaknya. Iya. Kemudian Ibu kan materinya lebih disesuaikan dengan kurikulum ya Bu. Nah, dari penentuan materi kan dari kurikulum. Apakah kurikulum yang diberikan pemerintah itu membatasi Ibu atau justru membantu dalam merancang materi? Gimana ya menurut Ibu? Sangat membantu sih. Sangat membantu, apalagi kadang kan materi bahasa Inggris tuh banyak ya, misalnya luas. Jadi ketika misalkan ada garis besarnya dari pemerintah ini. Nah, ya kita tinggal mengembangkan aja. Terus saya juga bukan yang terlalu terpaku gitu. Kadang kalau misalkan pengen lah sekali-kali materinya yang lain gitu ya. Suka ada juga sih, suka disisipkan gitu. Yang penting sesuai nanti misalkan kan kalau di rapot sekarang ya nanti capaian pembelajarannya kan yang dinilai itu. Jadi yang penting tidak terlepas dari capaian pembelajaran nanti buat di rapotnya gitu. Tapi kalau misalkan untuk pas prakteknya mah kadang kasih materi yang lain gitu. Yang bisa di luar, bisa kadang keluar dari guideline yang dari pemerintah ya sekali-kali yang penting capaian yang intinya udah tercapai ya paling kayak gitu sih udah tersampaikan. Enggak juga enggak bikin kaku enggak. Justru ya terbantu juga. Jadi untuk kurikulum untuk menyelaraskan sama kurikulum itu enggak membatasi Ibu untuk berkreasi untuk merancang ataupun memodifikasi materi lagi ya Bu? Enggak, apalagi kan dengan kurikulum sekarang kan kurikulum merdeka gitu justru lebih lebih enak ke gurunya, lebih jadi memberikan ruang kepada guru untuk lebih eksplor gitu. Iya. Terima kasih Ibu. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ajeng. Enggak Ajeng. Baik. Sebelumnya salam kenal Ibu, nama saya Ajeng. Selamat kenal. Di sini saya akan melanjutkan wawancaranya Ibu. Beberapa pertanyaannya. Yang pertama, tentang preferensi terhadap memilih, memodifikasi atau merancang materi. Nah, dari memilih, merancang, dan memodifikasi materi itu, mana yang Ibu lebih sering pilih untuk pembelajaran dan mengapa? Jadi memilih, merancang, dan modifikasinya. Maksudnya memilih apa? Memilih metode atau apa? Materi Ibu, lebih ke materi media seperti itu, materi pembelajaran. Memilih materi. Kan kalau materi udah dari yang sesuai tadi ya? Iya, itu kan masih nyambung dengan yang tadi. Nah, Ibu berarti lebih ke mengikuti saja atau lebih dari mengikuti kurikulum Ibu itu lebih sering merancang sendiri atau memodifikasi yang sudah ada gitu? Oh, ya. Kalau misalkan untuk merancang terus terang belum bisa ya, jadi masih melihat masih terpaku sama yang
dari kurikulum pemerintah gitu. Paling memodifikasi. Paling kalau memodifikasi iya gitu kayak tadi. Cuman kalau merancang, tapi kalau misalkan untuk bentuk hal administrasi, kalau saya lebih pengen dengan gaya sendiri, nggak kan suka ada ya apa namanya administrasi kayak CPTP modul. Nah, kayak kalau misalkan untuk pembuatan itu untuk kayak misal formatnya saya lebih 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 enak bikinnya sendiri. Yang penting isinya harus apa aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk pengajaran ya sama dimodifikasi. Kalau misalkan untuk administrasi saya merancang sendiri gitu. Maksudnya dalam bentuk bukan merancang dalam hal CP atau TP-nya ya, kalau itu udah dari sananya. Misalnya dalam bentuk formatnya, dalam bentuk penyajiannya. Nah, kalau misalkan untuk pembelajarannya lebih enak dimodifikasi sendiri gitu, disesuaikan sama karakter anak-anak sama lingkungan di sini gitu. Lebih ke itu sih. Baik Ibu, terima kasih. Nah, lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, karena Ibu lebih ke memodifikasi ya Ibu. Nah, apa sih yang Ibu dapat, maksudnya keuntungan apa yang Ibu dapat, dan ada nggak tantangan yang Ibu dapat ketika Ibu memodifikasi materi? Keuntungannya bisa disesuaikan dengan namanya anak-anak, karena kan kita lebih tahu sendiri ya tentang karakter anak-anak, kesukaan anak-anak itu apa gitu. Keuntungannya di sana. Apa tadi teh? Keuntungan sama apa? Tantangan Ibu. Oh, sama tantangannya. Kalau tantangannya dari fasilitas sekolah. Lebih ke itu sih. Kadang kayak gini, duh enak ya kalau misalkan pengen ada video gitu, tapi si infokusnya gantian. Kadang gitu sih tantangannya lebih ke sana. Oh, ya sebentar ya. Ya, maaf. Ya, paling kalau tantangannya ke sana sih, lebih ke fasilitas dari sekolah yang kurang memadai. Kayak ya kalau misalnya fokus gantian, kadang speaker juga gantian gitu. Baik Ibu, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Algita. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya. Silakan Arya. Oke, baik. Sebelumnya apakah suaranya ada? Ada. Ada ya Bu? Ya. Oke Bu, sebelumnya kan Ibu pasti udah tahu ya, Arya gitu. Kan alumni dari Iya. Terima kasih juga ya Bu ya udah meluangkan waktu gitu. Kenapa? Lanjut ya Bu untuk pertanyaan selanjutnya. Ya lanjut. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu tentang apa ya? Teknologi gitu ya Bu. Teknologi. Apa sebelumnya Ibu pernah menggunakan teknologi Bu? Kayak HP atau apa? Smartphone, laptop untuk mengajar. Iya, suka. Oh, pernah. Kayak tadi kan ingin fokus berarti laptop ya. Kalau di sini baru ke laptop aja ya teknologinya. Betul laptop. Kalau HP enggak untuk anak-anak. Oh baik. Jadi pertanyaannya tuh, jadi apa saja sumber materi yang pernah Ibu pakai gitu, semisal dari buku atau situs web atau platform aplikasi. Ya. Kalau buku itu tadi ya dari yang dari kurikulum Merdeka, sama yang disediakan sekolah itu dari Erlangga sumbernya tuh. Terus saya juga banyak referensi buku, cuman nggak tahu apa aja namanya gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk LKPD itu saya lebih enaknya ngambil di Pinterest.
Jadi udah langsung plek gitu ya. Nyari LKPD bahasa Inggris kelas ini udah ada gitu. Jadi tinggal di print out aja gitu. Karena kalau misalkan bebikinan tuh masih jarang. eh jadi gini, selagi ada yang simple ya udah. Terus kadang juga pakai AI. Paling enak tuh itu. Di AI kita bisa bikin sesuai ya, keinginan banget gitu. Yang paling enak mah itu sih, lebih ke yang paling enak banget mah itu pakai AI. Oke. ChatGPT. AI berarti AI-nya ChatGPT ya? Terus Selama kalau ini masih pakai yang ChatGPT. terus kayak seperti apa ya, situs kayak Kahoot atau Quizizz Ibu pernah tahu? Enggak, Oh enggak. belum. Oke. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya yaitu tadi udah. Mengapa Anda menyukai berarti sudah ya tadi. Mengapa Ibu menyukai menggunakan sumber-sumber tersebut? Lebih mudah diakses aja. Ya. Jadi kalau misalkan kayak yang kuis gitu mah itu teh belum jadi teh kalau kuis itu mah si anaknya ya biasanya yang ngisi apa gimana? Belum pernah juga sih. Cuma yang lebih enak aja sih yang ini materinya gampang diakses gitu. Lebih ke yang memudahkan. Oh ya. Baik Bu, mungkin dari Alia gitu aja. Kembalikan kepada Agita. Kalau ini teh semester berapa? Semester 6. Semester 6. Semester 6. PBI. Iya. Mata kuliah dosen siapa? Dosen Budian. Budahlia. Udah baru. Mata apa namanya teh? Mata kuliah apa sih ini teh? English for Young Learner. Yang English for Young Learner itu. Iya. Oh iya. Kalau dulu saya itu Budian kalau nggak salah dosen Budian. Iya. Ya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ajeng lagi. Ajeng, silakan. Untuk selanjutnya kan sama saya lagi Ibu. Ini lebih ke karena di kurikulum sekarang kan ada profil pelajar Pancasila itu ya Ibu. Nah, ya. Itu tuh bagaimana Ibu memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter sama profil Pancasila itu ke pembelajaran Ibu. Secara ini Ibu kan ngajar bahasa Inggris gitu. Nah, itu bagaimana mengcombine-nya gitu. Nah, kebetulan nih jujur kalau untuk yang P5 itu kan ada rapot tersendiri ya. Ada rapot tersendiri. Jadi saya tuh terus terang masih belum bisa kalau untuk di tahun ini ya belum memasukkan si bahasa Inggris ke yang PR5 yang itu yang ke itu. Nah, kan ada tema-tema tersendiri ya kayak misalkan hidup berkelanjutan kayak gitu. Terus terang belum kalau bahasa Inggris gitu belum kesana kalau materi. Jadi kalau di sini kan sistemnya kayak gini ya. Misalkan mau milih temanya apa di berembuk gitu antar wali kelas tuh untuk yang PR5 ini. Nah sekarang temanya tentang yang hidup berkelanjutan. Apa ya yang setitik kebaikan apalah lebih ke untuk keseharian. Nah saya tuh mau masuk masih belum ada ininya gitu belum kebayang bahasa Inggris kayak gimana ya nanti maksudnya jadi masih ini kalau untuk itunya. Jadi ya intinya belum ke sana, belum dimasukin ke yang PR5 itu. Kalau untuk bahasa Inggris. Berarti lebih ke itu masih misah gitu ya, belum bisa di-combine sama bahasa Inggris ya. Gitu. Iya, terusan di sini juga guru-gurunya juga masih bingung juga gitu. Itu teh untuk kegiatan siswanya kayak gimana gitu. Ya paling nanti kalau ini untuk rencana tahun depan gitu ya. Paling kayak gini kan suka kalau misalkan di materi yang itu teh suka ada tema yang hidup berkelanjutan, cara mengolah sampahnya kayak gitu. Nah,
kalau saya tuh kayaknya lebih ke yang kebayang gitu ya, tapi ini juga nggak tahu. Si anak itu lebih bisa apa namanya teh lebih ke istilah-istilah nantinya yang di materi itu bahasa Inggrisnya apa lebih ke gitu juga kayaknya. Iya. Mm-mm. Baik Ibu, mungkin seperti itu aja tentang pendidikan karakter dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini bagian yang terakhir atau pertanyaan terakhir Ibu. Nah, kalau tadi kan saya sempat menyinggung tentang tantangan untuk memilih materi ya Ibu. Nah, kalau ini tentang tantangan apa yang Ibu hadapi ketika belajar gitu. Selain tentang tadi Ibu menyampaikan bahwa fasilitas ya Ibu. Nah, Iya. kalau lebih ke mungkin murid-muridnya itu tantangannya apa yang dihadapi? Ya, kalau murid-muridnya iya, karena beda-beda karakter gitu kan. Terusan faktor dari rumah juga mempengaruhi gitu ya. Dan yang paling terbesar itu tantangan ada di diri saya sendiri. Memang saya mengakui kemampuan saya mengajar tuh masih kurang gitu, terutama dalam hal menghadapi anak-anak. Jadi materi itu akan tersampaikan ketika kita sudah benar-benar tahu memahami tentang anak-anak itu sendiri. Nah, itu yang tantangan terbesarnya itu memahami benar-benar tentang karakter anak itu. Jadi terus kemampuannya dalam hal ilmu juga ya itu masuk tantangan saya yang berarti harus lebih belajar lagi lah. Gitu. Jadi selain ya tadi fasilitas tentang karakter anak-anak, terusan latar belakang saya gitu yang masih harus belajar lagi gitu. Nah, dengan itu berarti kira-kira solusinya yang Ibu sudah lakukan seperti apa Ibu? Kalau sekarang saya lebih ke ikut seminar yang khusus untuk cara pembelajaran Montessori yang diadain apa ya. Pokoknya kalau misalkan ada terus kayak beli buku-buku lebih minat itu saya lebih ke baca-baca buku tentang karakter anak dan cara menghadapi keadaan anak gitu. Lebih seneng ke hal itu karena bisa juga diterapkan di rumah kan ke anak-anak gitu. Pokoknya ada intinya apa ya namanya teh karena saya itu dalam hal mengajar tidak hanya berfokus ke nilai kadang dari segi materi gitu ya penguasaan akademik lah itu mah insya Allah lah bisa disusul tapi lebih ke memotivasi anak supaya jadi belajar itu seneng gitu ya lebih ke itu sih yang saya kejar di sini gitu ya kalau materi terus terang nggak terlalu yang tinggi-tinggi nggak terlalu ini jadi lebih ke itu aja lebih yang saya kejar tuh lebih ke motivasi anak gitu. Baik Jadi Ibu, kalau selama ini usahanya baru baca-baca buku sama ikut seminar. baik mungkin seperti itu saja Ibu. Terima kasih banyak atas jawabannya. Saya kembalikan kepada Alkita. Ya. Baik, Ibu terima kasih untuk sharing-sharing tentang pengalaman Ibu yang berkaitan dengan wawancara kita hari ini. Nah, Ibu untuk terakhir tuh kita ada tugas untuk melihat dan menganalisis learning material yang udah Ibu bikin gitu. Kalau bisa kita ingin meminta itu sama modul ajar juga. Oh itu modul ajarnya boleh tapi nyusul gitu ya. Nanti Iya. nyusul dikirim. Ya, Iya. sampel aja ya. Iya. Boleh. Terima kasih, Bu. Untuk Arya mau ada yang disampaikan? Gimana? Mungkin cukupkan aja lah. Soalnya ini waktu mau itu juga. Yes. Paling terakhir ini aja Ibu dokumentasi kita screenshot. Ya. Kita bisa screenshot dari kamu. Bisa. Oke. Siap ya untuk pertama.
1, 2, 3. Udah. Mau lagi atau gimana? Sekali Boleh, lagi ya. Sekali. Boleh bergaya ya teman-teman dan Ibu. 1, 2, 3. Dah. Terima kasih. Bu, terima kasih banyak. Sami-sami. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Bu. Sami-sami ya. Punten bilih kirang. Paham penjelasannya. Banget. Jawab tuh. Udah jelas Makasih banget banyak, ini. Ibu. Udah jelas. Makasih Iya, banyak. Ya, Bu ya. sami. Ini udah live aja nih. Iya Ibu, makasih banyak. Bapak lab aja. Ya. Terima kasih, Ibu. Iya, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Makasih Arya. Makasih Makasih, banyak. Arya. Iya, siap Makasih ya. semuanya. Makasih yang udah record. Albi, Oke. makasih banyak. Oke, makasih juga. Sudah. Guys, aku izin live duluan ya. Ya, Oke. dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suka udah tutup.